Nah, di 10 game week terakhir tuh bakal mengerucut tuh tim-tim mana yang bagus, player mana yang bagus, dan itu mereka mahal. Nah, strategi saya adalah di awal saya sedapat mungkin minimal punya 3 pemain yang paling mahal, karena itu jaminan akan poin. Liga Inggris segera dimulai dan pastinya dalam setiap musim kita disibukkan dengan pertandingan dan juga ada hobi lainnya nih, yaitu bermain FPL atau bermain games gitu. Dan saat ini saya sedang terhubung dengan teman saya yang berada jauh dari Jakarta, yaitu di Makassar. Dia adalah pemain FPL dan juga sering membuat liga-liga FPL. Kita sapa saja Bang Rasmal. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bang Bi, apa kabar? Halo Bang. Alhamdulillah baik Bang. Di Makassar sedang sibuk apa nih Bang? Sedang sibuk ini ngikutin PPKM level 4. Udah 2 minggu. Kalau 2 Bang, kita minggu. Ya. semoga pandemi cepat selesai Bang ya, dan kita bisa silaturahmi tatap muka dan sebagainya Bang. Ya, oke. Itu semoga deh cepat Indonesianya kembali lagi normal. Amin. Amin Bang. Bang, kita pastinya setiap mau ada musim baru kita adrenalin selalu meninggi nih Bang. Kita harus prediksi tim-tim mana gitu. Nah, bicara FPL, bagaimana Bang Rasmal melihat musim ini dari FPL? Sudah siap Bang bermain FPL musim ini untuk menjadi juara? Kalau di komunitas kita itu sebenarnya walau libur itu tetap ramai sih. Karena anak-anak di FPL itu kan punya curiosity yang tinggi. Jadi mereka udah lewat musim, masih dibahas juga musim itu. Kenapa gue bisa kalah, kenapa gue bisa salah pilih pemain, kenapa jagoan gue kalah gitu-gitu. Masih dibahas juga sampai akhirnya musim udah mulai lagi. Jadi nggak ada berhentinya sih bahas itu. Nah, musim ini mungkin akan jadi masih lebih susah seperti musim yang lalu. Terkait pandemi sih, banyak banget yang nggak bisa diprediksi. FPL kan ujung-ujungnya kita mau memprediksi poin kan. Jadi kalau sampai pandemi membuat kita tambah susah prediksi, tambah susah mainnya juga. Tapi tambah seru deh. Ikutan deh Gitu ya Bang. mainnya. Oke Bang. Setelah ini kita akan coba main juga. Bang, jadi kalau misalnya bicara FPL kan tadi kan Bang, kita bisa Bang Daeng juga lah gitu ya. Bang Ya, Daeng Razmal. Bagaimana melihat Bang Razmal melihat FPL musim ini, IPL musim ini dengan datangnya pemain baru lah seperti Jadon Sancho, Lukaku, Arsenal ada Ben White gitu-gitu. Liverpool juga ada beberapa perpindahan pemain dari Abang. Bagaimana memprediksinya gitu? ya biasanya kan transfer window itu di akhir-akhir sebelum kita mulai season baru. Jadi teman-teman FPL juga sudah anticipate itu. Jadi beberapa hal kita kan biasanya drafting duluan itu sebulan sebelum kick off. Anak-anak pada drafting. Nah sebulan itu liga udah pada muncul-muncul juga. Liga gua juga muncul juga tuh. Jadi sambil jalan itu biasanya kita udah ada draft kan. Tapi draft itu bakal ratusan kali kebongkar. Apalagi kalau udah ada pemain baru tiba-tiba kayak Lukaku ini kan lumayan mengagetkan juga bisa balik ke Chelsea dengan harga segitu. Plus di City ya kan, Grealish pindah ke City bikin sesek di tengah kan. Pep Roulette itu kan salah satu musuh utamanya anak-anak Apple Community. Pep itu nggak tahu dia mau starting siapa, mau mainin siapa itu nggak tahu sama sekali kita. Jadi dengan masuknya Grealish dia nambah opsi lagi di tengah dan bikin itu sesak. Pemain-pemain baru macam Sancho kan udah lama juga diminta oleh MU untuk balik oleh. Tapi setelah dia masuk kan ada fit parameter yang mesti dia dapat dulu kan, belum nggak bisa langsung nyetel. Kita ingat dari 2 tahun yang lalu, bukan musim lalu ya, 2 tahun yang lalu itu Chelsea masuk sekitar 5-6 pemain baru. Itu ekspektasinya besar banget ke Lampard. Tapi kan Lampard jadinya susah karena memang ada beberapa adaptasi yang nggak bisa langsung instan untuk bisa terjadi. Even mereka world class itu bakal ada adaptasi. Nah, kalau pemain-pemain baru itu biasanya kalau manajer-manajer yang udah mature, udah senior, di atas 5 tahun mainnya, mereka nggak bakal kepicu untuk beli-beli yang pemain baru biasanya. Kecuali mereka tahu bahwa seperti di Lukaku nih, posisi lone striker-nya Chelsea emang kan nggak terlalu kuat. Sebelumnya kan ada Abraham. Kemudian Werner nggak nyetel 2 tahun ini. Dengan adanya Lukaku, Werner biasanya bakal bisa enak jadi main di wing forward kan. Lukaku-nya jadi benar-benar jadi lone striker, emang dia tipenya seperti itu. Jadi Lukaku lumayan menjanjikan sih. Tapi sekali lagi
teman-teman di EPL tuh cuma dikasih 100 M pound sterling buat nyusun pemain kan. Lukaku masuk dengan angka 9,5, kita jadi mikir ada Antonio, ada Bamford, ada Ings segala macam. Feel seperti ini nggak bakalan teman-teman dapat kalau nggak main. Kalau main itu udah pada gatal kepala semua. Gimana tim gue ini seperti ini? Nah, semakin banyak pemain baru yang masuk ke Premier League itu akan semakin membuat QECT-nya teman-teman di EPL itu jadi naik. Kita jadi banyak analisa, banyak hitung-hitungin. Kita pakai eye test. Kalau ada yang main pramusim itu baru kita nonton tuh. Ini kekeran gue nih, wah mainnya bagus. Tapi kok nggak ada poin, kan nggak cetak gol. Yang dihitung di EPL kan poin, assist. Kan seperti itu. Ya percuma dia main bagus kalau nggak dapat itu. Jadi ya highlight-nya seperti itu, Om. Jadi pasti akan memusingkan kalau ada pemain baru. Ya. Jadi sedetail itu Bang ya, dari teman-teman dari manajer FPL sampai sebulan sudah ada drafting nama-namanya ya Bang. Kalau saya cuma 2 hari aja Bang. Saya 2 hari sebelum main saya pilih. Banyak teman-teman itu yang lebih gila lagi, mereka bikin drafting dalam bentuk Excel, bikin statistik segala macam tuh di compare tuh dari eye test, dari data 2 musim terakhir, pokoknya udah gila-gila banget. Mereka udah main data scientist sih kalau saya lihat. Jadi bisa dibilang juga ini kayak sebuah profesi pekerjaan ya Bang ya, sudah harus ditekuni ya Bang ya. Nggak bisa nyambi-nyambi, nggak nonton, nggak apa gitu ya Bang. Kalau udah ngasihin duit Om, let's say kita udah naik di sosial media, kita udah bisa promote segala macam, bikin kerjasama segala macam, atau bikin TV, atau gue tiba-tiba ditawarin oleh Akurasi jadi host untuk EPL khusus Akurasi, dapat duit, itu aman itu mesti diseriusin karena emang ini hobi yang bisa jadi duit. Hobi bisa jadi duit dan benar-benar kita nikmati karena ngasah otak, benar-benar ngasah otak. Oke. Kalau dari Bang Razmal sendiri, di Liga Inggris sebelumnya ada klub idola nggak sih Bang? Misalnya kayak gue kan ada nih klub idola di Liga Inggris. Hal itu membuat kita jadi subjektif. Pengennya tuh backnya dari dia aja deh gitu. Kalau dari Abang Razma, bagaimana caranya untuk menjaga objektivitas kita gitu Bang di FPL? Nggak banyak manajer FPL yang punya prestasi bagus yang benar-benar die hard fans. Karena itu akan membuat objektivitasnya kabur. Jadi bias kan. Kalau macam gue emang di awal-awal sih dulu ngefans sama MU, zamannya gue udah tua juga, jadi zaman-zaman kayak Roy Keane gitu kan. Nah, zaman-zamannya sebelumnya lagi tuh masih ada sebelumnya itu udah senang sama MU. Kemudian setelah Beckham segala macam udah senang sama Arsenal, waktu ada di sana Henry, ada Beckham. Tapi sekarang ya seperti permulaan tadi Bang yang tuh disapa, gue nggak bisa lagi ngefans die hard ke salah satu klub. Pertama karena udah nggak lihat klub-klub itu saja. Once kita udah main FPL, kita bakal ngelihat klub yang mana kita punya pemain di situ. Even Crystal Palace kalau kita punya Benteke di situ dan benar-benar berharap Benteke saving our game week untuk poin, nah kita bakal pantengin si Crystal Palace. Iya. Nah, ini kalau jersinya Barcelona Bang, apakah ada keterkaitan khusus dengan Barcelona Bang? Karena unik nih. Ya ini Bang, lagi hype aja dan ya kebetulan gue ngomong sama istri gue, ambilin jersey dong, yang diambilin ini gue pakai, masa enggak, bahaya. Bang, ngomong-ngomong istri Bang, kita FPL kan mungkin sama kayak bermain mungkin PlayStation, mungkin lebih gila lah gitu waktunya, atau mungkin paling setara mungkin Football Manager Bang ya, bisa seharian kita depan komputer kita riset. Nah, Abang atau pernah punya cerita nggak Bang, Abang dengan teman-teman kayak misalnya ada diomelin nama istri, diomelin nama anak gitu, orang tua gitu Bang? Ya. Pengen tahu. Nah, itu banyak banget Om. Gue nggak cerita tentang diri gue dulu ya, gue ngomong sama teman-teman dulu. Ada teman gue yang pertama main itu, di season pertama dia benar-benar kecanduan. Jadi kan rata-rata di game week itu mainnya Premier League itu kan ada yang sampai dini hari itu Bang. Yeah. Nah, dini hari. Jadi ada pameo bahwa pada saat lagi hektik main-main begitu, bangun subuh itu yang paling pertama dicek adalah HP. Kita ngecek HP kan, buka live score atau buka EPL. Pemain gue nyekor nggak, assist nggak gitu kan. Nah teman ini saking seringnya ngecek, dia nggak terlalu nonton FPL, nggak terlalu nonton bola kan.
Tapi ngecek emailnya itu hampir 3 kali dalam semalam. Sampai istrinya itu ngomel, dikirain selingkuh. Ngecek HP melulu. Handphone ya? Iya, dan handphone itu ditaruh di sebelah bantalnya. Jadi dia kebangun, dia ngecek lagi, terus komen di WA group kan, terus dimatiin, terus tidur lagi kayak gitu. Banyak lah Bang. Jadi kalau saya juga kebetulan istri gue nggak suka bola, tapi dia suka gue. jadi mesti ikut suaminya suka dia oke. Awal-awal sih nanya ngapain sih ngurus begitu, tapi pas dapat trofi, dapat duit, dapat barang kan gue kasih ke dia tuh. Jadi senang lagi. Ini gue dikasih spare waktu dan tempat gara-gara gue mau ngomong ini bakal jadi sesuatu yang big lah kalau di sosmed kita udah aman gitu. Gue dikasih support lah seperti itu. Iya, memang kalau kita ke zaman dulu, memang kita dulu pas kita masih main PS gitu kan, domel-domelin. Ngapain sih main PS terus? Dapat duit juga enggak. Sekarang pernah main e-sport kaya. Ya, benar. Juga dengan FPL ya. Ujung-ujungnya duit sih. Iya, ujung-ujungnya duit. Bang, Abang kan juga udah memiliki beberapa prestasi nih Bang. Mungkin salah satunya yang paling teringat musim lalu peringkat 24.000 Bang ya, dari 7 juta pemain atau 7 juta manajer di seluruh dunia. Itu kan berarti kan sudah sangat luar biasa. Kalau dari lu punya trik nggak Bang untuk dalam memilih pemain? Misalnya lu memilih keep, atau mungkin dari harga lu yang paling murah yang mana gitu. Atau yang mahal yang mana gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada kita Bang. Ya. Di Twitter gue pernah buat satu tesis tentang bagaimana mengelola FPL seperti mengelola bisnis. Sampai seserius itu Bang. Sampai seserius itu. Jadi kalau saya sih kayak mau masuk awal musim ini kan Premier League bakal ngeluarin daftar price setiap pemain kan. Nah, yang biasanya sih yang paling world class itu macam Salah, Harry Kane, De Bruyne, even Lukaku misalnya kalau masuk adalah ada beberapa pemain-pemain yang di-state oleh FPL menjadi rajanya poin kan, berbicara berdasarkan data 3 season terakhir. Kemudian mereka rata-rata memang raja assist dan raja gol. Dan itu di tag price itu tinggi. Kayak contoh Muhammad Salah itu harganya sekarang 12,5 M. Dari 100 M itu dia udah 12,5 M sendiri gitu. Padahal kita disuruh milih 15 pemain. Nah, kalau strategi saya sih di awal kita dikasih 100 M. Coba lu pikir ya Bang ya. 100 M ini bakal dipakai sampai ke game week ke-38. Ya kan? Nah, bila pemain-pemain yang jago ini nyukur-nyukur terus secara konsisten bikin poin, itu pasti harganya naik. Otomatis di pertengahan musim, kalau cuma punya 100 M, itu nggak bakalan bisa beli pemain bagus lagi di next season setengahnya itu. Karena kan semakin ke belakang, bakal semakin tersegmentasi tuh mana pemain yang lagi bagus di musim itu, mana yang udah nggak bisa. Tergantung ke klubnya juga. Nah, di 10 game week terakhir itu bakal mengerucut tuh tim-tim mana yang bagus. Player mana yang bagus, dan itu mereka mahal. Nah, strategi saya adalah di awal saya sedapat mungkin minimal punya 3 pemain yang paling mahal, karena itu jaminan akan poin. Nah, kenapa juga jaminan itu saya ambil, karena berjalannya waktu mereka naik price kan, saya bisa untung. Saya beli 12 price mereka, tiba-tiba di pertengahan musim udah 14. Udah ada untung di situ. Gue jual bisa beli 2 pemain yang lagi on fire lagi kan, seperti itu. Jadi investasi di 10 musim awal itu di team value. Karena team value ini dipakai buat belanja nantinya di belakang. Banyak teman-teman yang baru main nggak mikir ke situ. Awalnya mereka langsung mikir cari pemain yang berbeda segala macam, tapi kan nggak ada jaminan di FPL. Even jaminan poin itu nggak ada sama sekali. Tiba-tiba aja bisa cedera atau kena kartu merah atau klubnya masalah. Jadi kalau saya beli pemain yang mahal dulu di depan, kemudian ada 2-3 pemain yang diferensial, yang ownership-nya di bawah 15%, kan itu bakal jadi diferensial banget. Kalau yang di atas 50 pada nggak nyekor semua, tiba-tiba yang diferensial ini nyekor, tim gua bakal naik di dunia itu. Bakal berbeda sendiri kan, bakal stand out sendiri. Nah, kemudian beli juga pemain yang 3 orang yang benar-benar paling tinggi ownership-nya. Karena bahaya juga kalau paling tinggi ownership-nya sedunia, let's say kayak Salah sekarang di angka 200% ownership. Jadi hampir semua tim punya Salah. Kalau saya nggak punya, tiba-tiba salah hat-trick di game week pertama lawan Norwich,
Gimana coba? Gue Sendiri. nomor gue 10% paling bawah itu Oh di iya ranking iya 7 iya. juara itu kan. Kayak gitu. Nah, Jadi di awal benar-benar kita predik seperti itu sampai ke investmentnya di musim. ya. Mungkin tadi juga kalau Abang juga bilang salah, mungkin kalau misalnya salahnya cedera atau nggak golin, ya sama dong ya, tim lain juga nggak dapat poin gitu Bang ya. Jadi Benar. sama seperti itu. Nah, Memang ada kalau gambling misal point sih di situ. iya, kalau misalnya bicara musim lalu nih Bang, musim lalu Abang peringkat berapa Bang? Kalau Musim boleh lalu tahu Bang? gue peringkat 24.000. 20, oh ya, Iya, benar ya, 20.000 ya dunia ya. itu target gue sebenarnya cuma masuk 100.000 dunia. Tapi Iya, alhamdulillah masuk 24. Target tahun ini naikin ke 1K lah, 1.000 dunia. amin. Tahun lalu pemain yang menurut Abang berhasil Abang rekrut nih sebagai pemain. Misalnya Oh iya ya. orang-orang lain tidak begitu memikirkan dia, tapi Abang dari awal tuh udah feeling nih, ini pemain bakal jago nih. Siapa Bang? Ya, setiap musim yang berhasil pasti ada 1-2 pemain yang jadi Ya. trademarknya satu tim. Kalau gue kemarin itu Son sama Ken. Jadi Oke. sejak GW pertama sampai akhir gue punya Son sama Ken. Kalau Hmm. abang nonton videonya Spurs yang kalah 3-0 babak pertama, kemudian menang 5-3 di babak kedua, kalau nggak salah lawan, lupa, West Ham atau Southampton, itu kan Harry Kane asis 4, kemudian Son cetaknya 4. Udah bayangin berapa poinnya tuh. Dan dan itu dan pada dan saat ke semua tim punya teman-teman lain mereka itu ya. nggak punya. Oh iya makanya dan ke semua tim punya mereka. Dan itu mahal kan, mereka berdua mahal. Jadi gue benar-benar gambling invest ke mereka. Karena gue lihat Mourinho itu king of counter attack kan. Iya. Jadi di IPL musim lalu tuh nggak ada tim yang counter attack seganas dia. Dan dia punya kecepatan sama ability Son dengan benar-benar ada finishing di Kane. Even surprise karena mereka berganti posisi. Jadi musim lalu Kane yang jadi lebih banyak jadi pelayannya Son. Son yang malah kiri kanan nyekolin kan. Tapi Iya. untungnya gue punya 2 orang itu, mulai dari harga mereka yang paling murah sampai mereka dia naik di ujung gue punya gue nggak lepas, tetap gue pakai sampai akhir. Pemain yang menurut lu paling gagal musim lalu siapa bro? Yang menurut lu aduh enggak nih gitu. banyak banyak banget itu pemain yang paling gagal. Tapi yang paling banyak bikin kesel pemain itu adalah Werner. Iya Karena benar. dengan harganya segitu ya. Karena kalau pakai apa ya, eye test gitu kan, kita nonton dia tuh bagus banget, pergerakannya bagus, dia cepet. Tapi setelah berhadapan 1-1 dengan kiper dia gagal terus. Dan itu investnya lumayan gede, harganya kalau nggak salah start di 9M. 9M itu bisa dapat 2 pemain loh. Satu harga 4 di belakang, satu harga 5 di tengah itu. Udah isi. Tapi mostly teman-teman yang punya Werner itu nyumpain Werner sampai akhir musim itu. Gue nggak punya. Lu pakai formasi berapa sih bang? Paling sering gue pakai 3-5-2 atau 4-3-3. Jadi gue selalu lebih nyerang sih, lebih banyak fokus ke tengah dan ke forward. Karena emang kalau defender cetak atau assist lebih tinggi, tapi risiko kemasukan mereka tinggi. Kalau udah kemasukan itu bisa ke pangkas poin. Bang, apakah berpengaruh bang? Kita milih pemain, tapi kita juga lihat pelatihnya siapa bang? Apakah berpengaruh seperti itu bang? Karena mungkin kalau misalnya pemainnya jago, tapi pas dia pindah pemain terus pindah klub terus pelatihnya kira-kira oh ternyata pelatihnya ini jarang rotasi atau pelatihnya seperti apa gitu. Itu abang ngeliat ke pelatih juga nggak bang? Siapa pelatihnya gitu? Ya, harusnya sih ngeliat itu juga, tapi nggak langsung instan sih dampaknya. Jadi saya kayak gini, Lampard oke, dipecat oleh Chelsea. Tuchel masuk terus mainnya bagus. Tapi kan ada base-nya Lampard di tim itu kan. Ada base-nya Lampard di tim itu. Lampard yang membuat pemain-pemain mudanya naik. Let's say kayak Mason Mount, bagus mainnya itu kan gara-gara Lampard. Let's say kayak Abraham, waktu Lampard dia main terus, pas masuk Tuchel nggak ada. Nah, kayak gitu. Jadi emang ada pengaruh sih. Jadi pelatih akan berpengaruh ke ekosistem klub. Ekosistem klub akan pengaruh ke performa pemain. Gue beneran ngomong kayak pelatih nih. Memang gitu datanya. Memang gitu datanya. Jadi kalau si pelatih udah, let's say kayak Mourinho udah blaming ke pemainnya, itu nggak kondusif pasti orang gantinya. Dan otomatis timnya pasti nggak bakal perform bagus. Saya akan menghindari pemain dari situ untuk dibeli. Iya. Bang, kalau misalnya dari musim ini, abang sudah menetapkan 11 pemain inti ya bang? Ya, sudah dong. Oke.
Boleh dong bocorin nggak Bang? Dua pemain yang mengejutkan Bang. Jangan deh, takutnya ntar ditiru. Dua pemain aja deh, dua pemain setelah Abang deh. Enggak, Bocorin deh gitu. enggak Jangan ya. apa-apa. Enggak apa-apa Oh, nggak ditiru apa-apa. juga kan gue masih bisa rubah kan. Oke. Siapa nih Bang? Dua pemain deh yang menurut Abang nih bakal oke banget di musim ini. Tapi jangan sebut salah ya, karena salah kan pasti kan Ya udah salah itu rahasia umum lah udah ya. Siapa nih Bang? otomatis. Siapa Bang? Dua Salah pemain yang Salah sama Fernandes itu udah jadi pakem sih. Nah, oh, Fernandes itu kan dapat penalti mulu, jadi benar-benar iya. ada jaminan poin. Siapa nih? Ah, kalau saya di gue sebut satu-satu tiap posisi ya. Jadi Nah jadinya ini tiga. ini lebih keren. Oke. Nah, jadinya tiga. Jadi di back Per. itu di back gue punya uh, Ayling dari Leeds. Harganya Oke. harganya 4,5. Kenapa Coba itu Bang aja milih dia Bang? coba aja lihat dari season lalu. Leeds kan mainnya Oke. kayak kayak gila-gilaan tuh kalau nyerang. Oke. Si Hmm. Ayling ini akan selalu ada di pinggir kotak penalti itu. Ya sering nge-shoot atau sering Oke. benar-benar mengancam pertahanan lawan. Jadi dia posisi back yang bakal naik terus. Harga 4,5 Om. Jadi benar-benar jadi investasi yang murah. Itu di belakang mungkin teman-teman punya pendapat lain. Kalau kayak macam Alexander Arnold kan udah jadi pakem juga dan mahal, satu-satunya back dengan harga 7,5. Itu lebih mahal dari middle chip-nya kita di tengah. Nah, kalau di tengah itu saya sebenarnya ada dua pilihan antara Ben Rahma untuk 3 GW pertama ya. Ben Rahma di West Ham. Silakan lihat di pre-season-nya, dia lumayan bagus. Kemudian yang stand out juga ini nih pemain di Aston Villa. Kan Aston Villa lagi pada cedera tuh pemainnya. Kemudian Grealish pindah segala macam. El Ghazi di Aston Villa juga bakal menjanjikan. Aston Villa punya fixtures yang bagus. Fixtures difficulty rank-nya itu rendah banget di 3 game pertama. Jadi itu saya punya salah satunya ya. Saya nggak ambil duanya. Saya nggak ambil keduanya. Salah satu antara Ben Rahma di West Ham dan El Ghazi di Aston Villa. Untuk di penyerang, di 3 penyerang ke depan, kalau lihat dari fixture sangat menjanjikan sih sebenarnya Everton, tapi Calvert-Lewin cedera. Jadi saya lebih pilih Ings. Ings baru masuk Om ke Soton. Dan dia akan jadi penalty taker. Udah Oke. jadi jaminan tuh penalty taker. Pemain Harganya veteran 8. gue ya. Benar, 8,0 dan punya skill yang bagus, semoga nggak cedera. Jadi saya punya Ings. Teman-teman pasti yang lain udah punya yang lain-lain, tapi yang bikin berbeda mungkin Ings. Gitu. Kalau kiper biasanya lagi rame sih Martinez ya Bang ya. Ya. Martinez awalnya di draft gue Martinez sampai minggu lalu gue cabut karena harganya itu benar-benar 5,5 Om, bayangin aja 5,5. Musim lalu dia 4,5 startnya. Tapi emang kan dia penalti save-nya bagus, refleksnya bagus, juara sama Messi lagi, jadi benar-benar naik down dia. Tapi gue untuk kiper gue lebih mau yang ya di bawah 5 lah harganya, nggak terlalu invest ke situ. Mungkin setelah TV gue naik, gue bakal balik ke Martinez. Oke. Kalau menurut lu kan juga kemarin kan sempat nanya ya Bang ya, lu kan bekerja sebagai kepala IT lah gitu di salah satu korporasi terbesar loh di Indonesia Timur. Masih sempat Bang bermain FPL? Dengan banyaknya meeting, banyaknya ketemu orang, klien, bisnis, apalagi lagi pandemi. Sempat ya Bang? ini buat yang muda-muda juga nih, ternyata produktif tuh oke gitu. Ya. FPL itu obat kalau buat gue sih. Jadi benar-benar hektik untuk kegiatan kantor itu something different kan, jadi pressure-nya segala macam. Mungkin udah bosan juga dengan dunia IT, udah 30 tahun di dunia IT. Tapi kita mesti memelihara curiosity-nya kita kan, karena buat kami di IT gagal belajar itu gagal segala-galanya kan. IT bergerak setiap waktu kan. Nah, curiosity ini sangat membantu saya di pekerjaan saya utama saya. Kalau saya level curiosity-nya rendah, itu nggak bakal bisa saya keep level knowledge saya di IT di level tertinggi gitu. Jadi sebenarnya FPL ini nggak jadi distraction ke pekerjaan saya, malah jadi obat sih. Malah jadi yang membuat saya tetap stay sharp kayak gitu. Oke. Bang, ada momen nggak sih Bang yang paling mengesankan selama bermain FPL? Mungkin
mungkin nerima hadiah yang ternyata tidak diprediksi sebelumnya gitu bang, atau tiba-tiba ternyata berhasil semua pemain 11-11-nya nih membuat bahagia gitu, atau malah dari FPL bikin mood enak sepanjang hari gitu. Mungkin apakah ada momen-momen seperti itu bang? Mostly sih bikin mood buruk sepanjang hari sih. Ya, tapi gue nggak terlalu bawa ke hati sih, ini kan buat permainan doang. Jadi musim ini sebenarnya gue musim yang 2019, 2020, 2021 itu adalah musim yang paling banyak nerima hadiah baik berupa duit atau barang sih. Kalau di Makassar ada 3 liga gue juara semua di musim ini. Justru pada saat view-nya FPL paling tinggi, gue juara semua karena banyak manajer nyerah mikirin itu karena susahnya. Bayangin aja lu bang, Liverpool tanpa penonton gimana tuh milih pemainnya? Iya kan? MU tanpa penonton gimana tuh milih pemainnya? Ini pemain-pemain yang benar-benar die hard fans itu akan mempengaruhi hasilnya di lapangan kan seperti itu. Nah, di musim ini benar-benar nggak terlupakan adalah di game week terakhir. Gue ada mini liga di Makassar, kantor sih, sama teman-teman. Dan mini liga ini punya WA group yang benar-benar brutal gitu. Gue kalau udah mau juara biasanya teman-teman yang lain bakal ngeroyok gue secara mental. Jadi benar-benar dibully abis gue agar supaya nggak milih pemain yang benar. Mereka merasa sukses kalau gue nggak naik. Seperti itu. Nah, kemarin di pertandingan terakhir di final match itu, gue punya Bamford tuh. Nah, sedangkan yang nomor 2 itu selisih 8 poin aja sama gue. Dia nggak punya Bamford. Jadi Bamford itu jadi cadangan ternyata di game week, di match terakhir itu gue benar-benar udah stres banget. Gue sampai tidur duluan itu nggak mau nonton. Gue udah tidur duluan, udah kalah ini pasti, udah kalah, gue dibully lagi besok. Nah ternyata Bamford tuh masuk di babak kedua dan cetak dari kotak penalti. Cetak dari penalti. Jadi gue menang dengan selisih 8 poin sama yang nomor 2. Nomor 2 itu staff gue, IT juga. Benar-benar udah mau makan bosnya dulu juga. Gue dibully sama staff gue kan gimana caranya kan. Untungnya pas di final itu si Bamford cetak, gue menang di Makassar dapat 3 piala. Di beberapa liga di Indonesia juga dapat kiriman smartwatch, ada kiriman jersey original segala macam, banyak banget tuh ya, musim lalu. Ya kuat-kuatan kita aja untuk ikut liganya, karena ada ratusan liga di Indonesia, itu mulai dari yang paling murah ratusan ribu sampai yang travel ke luar negeri juga ada bang. Dan itu jadi benar-benar ajang promosi, jadi bisnis juga nantinya bang. Akurasi TV bisa nyemplung ke situ, bikin liga segala macam. Itu bakal naikin rating tuh. Iya. Kalau Footballicious kan kita kan induk kita kan namanya Footballicious bang. Memang juga ikut mendirikan liga bang. Jadi kalau misalnya dari abang sendiri bang, sebelum kita bahas ke Footballicious, ini nggak bang, misalnya mulai sedikit bang buat memancing teman-teman, pernah dapat duit berapa sih bang? Atau minimal buat beli apa cukup gitu? Beli motor, beli handphone, atau bahkan sampai ke luar negeri. Cukupnya untuk apa nih? Tergantung sih. Kalau gue paling banyak sih mungkin di season lalu hampir dapat sekitar 6-7 jutaan cash. Oh, cash. Jadi ya. Cash itu tanpa modal bang. Kita ikut kan liga gratisan kan, liga gratisan dong. Rugi juga, kalau kalah juga nggak rugi ya bang. Ya, kalau berupa barang udah lebih dari itu sih. Cuma mental aja paling kalau kalah. Iya, tapi kan ya kalau ada FPL manager mentalnya kerupuk nggak bakal jadi FPL manager tuh bang, karena lawan kita terbesar diri kita sih kalau di FPL itu. Bang, apakah berencana untuk banyak nih bang orang-orang yang bermain dari game, bermain dari Football Manager, FPL atau dari FIFA, ujung-ujungnya tertarik cemplung ke bola, ke profesionalnya, jadi analis, jadi apa? Kalau abang kira-kira ada tertarik bang? Mungkin banget. Nantinya, oke. Ke PSM mungkin? Iya, karena ya dasarnya kan curiosity dan database kan. Kan jadi analis itu mesti curiosity, kemudian eye test-nya bagus, analisnya punya dasar bola lah sih. Gue pernah main bola serius sampai kuliahan antar kampus, jadi emang suka bola sih. Nah, sekarang gue punya channel juga bang di Deng FPL TV. Oke, jadi baru ada 2-3 konten di situ, tapi followernya udah hampir 2.000. Alhamdulillah. Oh, si ini. Karena udah ada base community kan yang kita bangun.
Jadi Iya. teman-teman udah kenal gue, alhamdulillah, walaupun bukan yang terbaik, tapi yang paling tua mungkin salah satu. Paling lama main lah. Ya, di Twitter itu komunitas kami gede banget. Kalau di Twitter tuh, kalau dari Makassar ada gua, ada Pisang Hijau, staff gua itu udah pada naik semua. Nah, gua memang lagi menjajaki itu. Di Twitter kan gua ngomong, gua ini soccer analis, jadi bukan FPL manager. Jadi soccer analis dan FPL manager. Ya, lagi cari-cari ini aja lah. Kali ada lowongan, kayak gitu gua masuk juga. Enggak, karena ini hobi gua juga sih. Ya, semoga bisa jadi duit juga ke depannya. Siap. Bang, terakhir Bang, tips Ya. bermain FPL dari seorang Bang Resmal buat teman-teman yang mungkin malam ini mau menyusun draftnya nih. Tipsnya apa aja Bang? Satu apa nih? Satu, don't take it too seriously. Jadi ada teman-teman yang main FPL sampai benar-benar stres. Banyak tuh. Ada yang di season kedua udah retired, udah mengumumkan udah retired. Maki-maki Pep. Nah, lu ngapain sih Pep begini pakai ini yang udah disensor tuh kata-kata. Saya ngomong bahwa it's just another game gitu kan. Jadi kita mesti utilize game ini untuk kita dapat sisi positifnya yang saya tadi sebut, curiosity, kemampuan baca data, kemampuan memprediksi data kayak gitu. Bisa dipakai di dunia kerja lah dan dunia bisnis. Yang kedua, karena ini game cuma mingguan, jadi take a break lah. Jadi jangan sepanjang minggu untuk diseriusin. Ya, paling cuma start di Jumat, Senin lu masuk kerja, lu nggak usah ngomongin lagi. Kecuali lu dibully ya, jangan sampai dibully lah. jadi gitu aja. Jadi jangan terlalu full ke situ. Yang ketiga, kalau sampai full, pastiin itu jadi duit. Karena biar bagaimana game virtual seperti ini kan, lu butuh makan di dunia nyata kan. Jadi jangan, kalau sampai udah bisa menghasilkan dan udah bisa benar-benar satu kaki di situ, dua kaki di situ ya, serius lah untuk ngurusin itu. Itu aja sih, Bang. Siap Bang. Jadi juga dari Bang Rasmal juga mohon dukungannya Bang, karena Footballicious juga mengadakan Liga FPL. Hadiahnya adalah merchandise dari Footballicious, dari ada beberapa merchandise klub dari La Liga dan dari manapun Ya. Bang, karena kita kan juga buat teman-teman di sini yang nonton di YouTube, karena kita beberapa merchandise kita punya dari klub dan kita akan menyediakannya untuk para pemenang gitu. Jadi sudah tips-tips dari Bang Rasmal dalam memilih pemain, jangan terlalu nafsu, jangan terlalu ambisi, bisa dipatut, dicontoh untuk dimainkan di Footballicious yang kalau mau daftar bisa langsung simak di sosmednya Footballicious dan Golicious. Oke Bang Rasmal, Ya. terima kasih Bang Rasmal. Sekian waktunya, kita sampai berjumpa di internet, kita bermain FPL. Tapi kalau saya kayaknya bakal kalah sama Bang Rasmal, pasti kalah. Karena saya nafsu. Ayolah. Pakai nafsu kalau saya mainnya. Siap Bang Rasmal. Terima kasih Bang Rasmal. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.